Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Selatan. Saya sendiri Suci Lestari Dewi dan rekan saya Yeni Farida dan saya Halimatus Sadiah. pada hari ini kami akan melakukan supervisi akademik dengan coaching sebagai tugas pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Ya, selamat sore Bu Halimah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sore Bu, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bu Halimah dalam keadaan sehat, baik. Baik Bu Halimah, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana, sudah siap Bu Halimah? Insya Allah siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Suci. Ya. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu Halimah ya Bu. Ya. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya Bu? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya ada nervous ya Iya. Bu, deg-degan karena Iya. baru awal dan belum terbiasa. Juga dengan teknik kitanya karena harus disesuaikan Bu. Baik Bu Halimah. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan Bu ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi Bu. Ya. Yang harus dilakukan yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Bu Halimah masih kurang yakin di bagian apa ini Bu ya? Begini Bu, kalau saya lebih di bagian present Bu. Ya. Karena kan kita harus hadir secara penuh. Ya Bu. Harus fokus Ya. dengan apa yang disampaikan oleh coach. Ya Bu. Coach. Dan kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menggapai si coach dan tentunya sulit juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik Bu Halimah. Jadi ini merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu ya? Iya Bu. Terakhir ini Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti Bu, saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Iya ya Bu. Baik. Semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching. Dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita, dan tentunya untuk bagian present, apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik Bu? Silakan untuk dilanjutkan ya Bu ya. Baik Bu Yani, terima kasih atas dukungannya dan nanti semoga dapat belajar dengan lancar. Ya, amin. Semoga nanti kita lancar-lancar Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Suci, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Ibu, alhamdulillah kabar saya baik. Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suci yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Ibu, saya juga berterima kasih pada Bu Halimah yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Jadi begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di sekolah. Kan selain pokok sebagai guru BK, saya itu diberi tugas tambahan yaitu sebagai guru PKN. Nah, kadang saya itu merasa bingung Bu, kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasanya memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini tuh lebih banyak diamnya gitu Bu kalau pembelajaran. Jadi saya bingung saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Oh baik Bu, jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Bu ya. Jadi Ibu mendapat tugas tambahan mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang Ibu. Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya kira-kira apa sih yang Bu Suci inginkan dari obrolan kita kali ini? Saya ingin ada solusi sebenarnya Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya bingung Bu harus ngapain di kelas.
Berbeda jauh seperti latar belakang saya yang sebenarnya guru BK ke guru PPKN. Oh, memang sangat jauh berbeda ya Bu. Baik. Kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Suci waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saja ya Bu, kalau mau masuk di kelas ini saya pasti bingung Bu. Nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana. Karena mereka itu lebih suka mencatat daripada berdiskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi di awal semester saya sampaikan ke murid bahwasannya saya juga belajar mata pelajaran ini. Jadi saya tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa, biar kita juga bisa belajar bareng. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini tuh beda sendiri Bu. Jadi mereka lebih suka mencatat, dan itu hampir sama untuk satu kelas. Nah sebenarnya tidak jadi masalah sih bagi saya Bu kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita tidak dapat memaksa juga kan maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung Bu adalah respon mereka saat pembelajaran. Dengan diam mereka itu memahami atau bingung Bu, sudah mengerti atau belum dengan pembelajaran yang saya berikan. Ya, baik Bu. Lalu Ibu sudah pernah tanyakan sama siswa Ibu tentang kemauan mereka itu seperti apa saat proses pembelajaran berlangsung? Sudah Bu, jadi beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya, dan anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Baik, saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambah detail dan pembelajaran dalam bentuk PPT agar lebih bisa menyimak dan mencatat tujuan. Tapi yang kembali lagi saya masih merasa belum sesuai begitu Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang ada respon. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha, sudah menambahkan model pembelajaran Ibu kan, tapi masih kurang respon dari siswa Ibu. Lalu kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Baik Ibu, dalam pembelajaran saya lebih suka murid yang aktif ya Bu, bisa ada komunikasi dua arah, jadi tidak terpaku kepada saya. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi. Oh, baik Bu, jadi lebih suka jika ada komunikatif dua arah ya Bu ya? Iya Ibu. Nah, jadi kelas itu bisa hidup Ibu. Tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga, dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mata pelajaran PKN ini. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut Bu? Yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran saya ya Bu. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat atau pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi, bisa individu atau kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi. Karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini dalam dunia kerja. Apalagi bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan, yaitu perhotelan. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi Bu, dan banyak yang tidak aktif, dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam quiz Bu, agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan. Nah, baik Bu, jadi luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu, karena jauh berbeda dari tugas Ibu dari guru BK ke guru PPKN seperti itu Bu ya. Jadi kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Mungkin mulai minggu depan Bu, setelah kegiatan pesantren kilat di sekolah saya. Oh, baik Bu Suci. Tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita kali ini. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini? Baik, jadi obrolan kita kali ini saya merasa dapat Bu Halimah dan Ibu Suci telah melakukan proses coaching. Saya beri A+. Kemudian untuk kegiatan praktek coaching hari ini, Ibu Suci dan Bu Halimah adalah sudah melakukan praktek coaching dengan baik.
terlihat alur cerita. Pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Halimah selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi kita tadi? Jadi Bu, menurut saya indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik Bu Halimah. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Suci lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya. Ya Bu ya. Kemudian tadi Ibu Halimah sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya, betul Bu. Terima kasih Ibu Halimah dan Ibu Suci selaku Ibu Halimah selaku coach dan Ibu Suci selaku coaching atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang kita hadapi di coaching. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.